Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pak D. Bagaimana kabarnya anak-anak cerdas? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan ini Pak D akan berbagi informasi tentang materi kelas 6 semester 2 tema 7 subtema 2 kepemimpinan idolaku pembelajaran 6. Sebelum pembelajaran dimulai, silahkan anak-anak untuk berdoa dulu. Setelah berdoa, dilanjutkan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Link lagu telah disiapkan oleh Pak D di deskripsi di bawah video ini, tinggal diklik saja oleh anak-anak. Dan Pak D tetap senantiasa berpesan untuk disiplin menjalankan protokol kesehatan, menggunakan masker apabila pergi keluar rumah, mencuci tangan, menggunakan sabun dengan air yang mengalir setelah selesai melakukan kegiatan, menjaga jarak dan senantiasa menghindari kerumunan. Silahkan anak-anak simak dan pelajari video pembelajarannya sampai selesai supaya materi dapat dikuasai dengan baik. Dan setelah itu Pak D berharap anak-anak untuk mampu memperagakan gerak tari daerah berpasangan, menyusun teks pidato dan berpidato dengan percaya diri. Sekarang anak-anak sudah pada pembelajaran 6. Pak D akan mengulang apa itu unsur-unsur tari, dan nanti setelah Pak D mengulang pembahasan unsur-unsur tari, diharapkan nanti anak-anak untuk bisa mempersiapkan diri berlatih tari berpasangan yang anak-anak bisa lihat di video, kemudian nanti akan dipentaskan pada saat pelulusan. Nah, tari tersebut harus memenuhi unsur-unsur tari. Apa itu unsur-unsur tari? Yang pertama yaitu gerak. Nah, silahkan anak-anak dibaca kembali apa itu unsur gerak. Dilanjutkan yang kedua yaitu tata busana. Unsur tari yang ketiga yaitu tata rias. Kemudian unsur tari yang keempat adalah iringan tari. Kemudian yang kelima unsur tari propeti tari. Kemudian yang terakhir unsur tari yang keenam adalah tempat pertunjukan. Nah, ini silakan anak-anak pelajari kembali. Kemudian anak-anak tugasnya untuk mencari video tari berpasangan, tari daerah. Kemudian anak-anak berlatih, dan nanti pada saat pelulusan nanti akan diadakan pentas seni, dan pada saat pelaksanaan pentas seni ini unsur-unsur ini atau unsur-unsur tari ini harus ada. Untuk selanjutnya anak-anak akan membahas tentang struktur pidato, di mana pada kesempatan ini juga ada tugas dari Pak D. Anak-anak silahkan membuat teks pidato, kemudian baca pidato tersebut, direkam dan hasilnya kirim Pak D. Baik, kita bahas dan diulang lagi apa itu struktur pidato. Struktur pidato yaitu adanya salam pembuka, kemudian yang kedua adanya pendahuluan, yang ketiga inti pidato, kemudian yang keempat keterangan lengkap tentang topik disampaikan secara rinci, penutup, penyampaian rangkuman atau intisari topik yang disampaikan, dan yang terakhir adalah salam penutup. Nah, ini adalah struktur pidato. Kemudian Pak D akan mencoba mengevaluasi tentang pembelajaran yang telah dilaksanakan selama subtema 2, yaitu tentang pemimpin. Nah, Pak D mau tanya, apakah anak-anak mengenal pemimpin? Kemudian yang kedua, sebutkan nilai-nilai kepemimpinan yang dimilikinya. Yang ketiga, contoh kegiatannya apa? Kemudian manfaat bagi orang-orang di sekitarnya. Baik, sekarang kita bahas bersama-sama. Anak-anak kenal seorang pemimpin, kira-kira siapa? Yang dekat saja? Ya, boleh. Kita ambil contoh ayah. Nah, anak-anak kenapa memilih ayah?
nilai-nilai kepemimpinan apa yang dimiliki oleh ayah? Ada yang tahu? Ya, religius. Nah, apa itu religius itu kegiatannya? Satu, selalu berdoa dalam setiap kegiatan. Artinya sebelum kegiatan berdoa, sesudah kegiatan berdoa, kemudian selalu bersyukur. Nah, itu juga contoh-contoh kegiatan. Nah, sekarang manfaatnya apa buat orang di sekitar? Nah, tentu kamu sendiri yang ada di sekitar ayah akan melakukan atau mengikuti sikap dari ayah. Kembali lagi, nilai-nilai kepemimpinan yang dimiliki ayah selain religius apa? Ya, disiplin. Nah, apa contoh kegiatannya? Betul, menepati waktu dan janji. Baik waktu itu bekerja, kemudian ada janji dari ayah, bila mana kamu jadi juara di sekolah umpamanya. Kemudian ayah memberikan hadiah. Nah, pada saat kamu berprestasi baik, ayah memberikan hadiah. Nah, itu juga merupakan suatu janji dan menepatinya. Nah, sekarang manfaatnya bagi anak-anak sendiri apa yang ada di sekitar ayah? Yaitu kegiatan berjalan tertib dan teratur. Kenapa seperti itu? Contoh, bangun tidur umpamanya jam 5. Nah, harus dijalankan dengan tertib. Nah, kemudian berangkat sekolah jam 6.30 atau jam 7. Nah, itu ya salah satu contohnya. Jadi kegiatan-kegiatan nanti akan berjalan tertib. Sekarang nilai kepemimpinan apa lagi yang dimiliki oleh ayah? Pekerja keras. Nah, ayah ini pekerja keras ya. Contoh kegiatannya apa? Selalu semangat tidak mengenal lelah. Nah, ini ya contohnya. Kemudian manfaatnya bagi orang-orang di sekitarnya atau di lingkungan rumah apa? Nah, ini manfaatnya apa? Karena ayah rajin bekerja, selalu semangat, tidak mengeluh. Secara langsung nanti ayah akan mendapatkan penghasilan yang cukup dan ini berpengaruh pada ekonomi yang lebih baik lagi di keluarga. Nah, itu adalah contohnya. Selanjutnya, Pade mau bertanya tentang contoh kepemimpinan yang baik. Bagaimana? Ada yang tahu? Ya, peduli dan bijaksana. Ciri-ciri kepemimpinan yang baik? Rela berkorban, suri tauladan, menjadi contoh ya, disiplin, kerja keras, mendahulukan kepentingan umum, toleransi, dan bertanggung jawab. Masih banyak lagi. Selanjutnya, pengertian kepemimpinan yang baik itu yang bagaimana? Ya, berpengaruh baik pada orang lain, inspirasi, motivasi, selalu semangat, dan selalu ingin mensukseskan organisasi atau perkumpulan yang dipimpinnya. Itu adalah kepemimpinan yang baik. Masih banyak lagi, nanti anak-anak silahkan cari. Sekarang Pade meminta contoh kepemimpinan yang kurang baik itu yang bagaimana? Ada yang tahu? Ya, betul. Merasa dirinya paling benar, paling berkuasa, tidak peduli dengan anggotanya. Itu seorang pemimpin yang kurang baik. Selanjutnya, Pade meminta pada anak untuk menyebutkan contoh kegiatan yang menunjukkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan yang pernah anak-anak alami atau pernah anak-anak laksanakan. Silakan. Ya, aktif dalam kegiatan hari besar. Contohnya pada waktu memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia, di kampung anak-anak suka ada kegiatan, ikut anak-anak berpartisipasi. Nah, itu menunjukkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Selanjutnya aktif dalam kegiatan ronda atau posis kamling. Selanjutnya aktif dalam gotong royong. Apabila ada kerja bakti itu di kampung anak-anak, misalnya membersihkan saluran air, ikut. Ya, itu menunjukkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Menjenguk yang sakit juga sama. Dibiasakan kalau ada temannya ada yang sakit, jenguk. Selanjutnya, membantu yang kena musibah, misalnya ada yang kebakaran, ada yang kebanjiran, silakan bantu semampu anak-anak. Selanjutnya, Pade meminta
3 cara untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Bagaimana caranya supaya persatuan dan kesatuan itu bisa dijaga? Ada yang tahu? Betul, menghormati perbedaan suku. Jadi bergaul tidak boleh membeda-bedakan suku, agama, ras maupun golongan. Nah, selanjutnya, menolong orang lain tanpa pandang bulu. Nah, ini ya caranya. Jadi menolong orang, tolong orang kalau memang membutuhkan pertolongan. Selanjutnya, menghormati orang yang lebih tua dan melindungi yang lebih muda. Jadi kalau anak-anak masih muda seperti sekarang, hormati yang tua. Nah, apabila anak-anak sudah nanti usianya tua, sayangi dan lindungi yang muda. Nah, sekarang Pak De mau tanya, anak-anak udah pernah lihat belum tari Japin dari Aceh? Apa keunikannya? Pak De mau tanya. Ada yang tahu? Ya, tariannya itu mengutamakan kesatuan gerakan cepat, ya, menciptakan gerakan-gerakan yang indah dan berisikan dakwah Islam. Nah, itu keunikan dari tari Japin. Silahkan anak-anak lihat kalau yang belum lihat videonya dan sebutkan aja keunikannya apa. Silahkan. Pertanyaan yang terakhir dari Pade, tuliskan 3 cara untuk menjaga persatuan dan kesatuan pada saat diskusi. Jadi begini, anak-anak di sekolah suka berdiskusi. Nah, bagaimana caranya supaya persatuan dan kesatuan dengan teman itu tetap terjaga? Silahkan kemukakan, ada yang tahu? Betul, memberikan kesempatan teman berpendapat. Jadi digilir, ya. Silahkan, yang satu memberikan pendapat, kemudian yang satunya lagi. Kemudian juga anak-anak memberikan penjelasannya dengan sopan, ya, yang rapi, yang sopan, tidak menyinggung perasaan orang lain. Nah, itu. Kemudian menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Nah, ini contohnya cara-cara untuk menjaga persatuan dan kesatuan pada saat diskusi. Tentu masih banyak yang lain lagi yang pernah anak-anak alami. Bagaimana anak-anak? Apakah materinya sudah dikuasai dengan baik? Bagus kalau dikuasai dengan baik. Pada ingatkan lagi tugas anak-anak, yaitu berlatih tari daerah berpasangan. Silahkan anak-anak cari videonya di YouTube banyak, kemudian anak-anak berlatih dan dipersiapkan untuk pentas pada saat pelulusan nanti. Yang kedua, yang harus dilaksanakan sekarang oleh anak-anak adalah pidato. Pidato dengan struktur pidato yang lengkap, kemudian direkam pidatonya dan hasilnya kirim ke Pade. Bagaimana? Sudah dipahami anak-anak? Bagus kalau sudah dipahami materi maupun tugasnya. Pade cukupkan sekian dulu. Sampai jumpa di video materi tema 7, subtema 3 pembelajaran 1. Dan jangan lupa klik subscribe, like, lonceng, dan komen supaya Pade tetap semangat terus berbagi informasi materi setiap harinya. Dan silakan anak-anak share video pembelajarannya ke teman-teman atau di medsos anak-anak untuk digunakan belajar. Pade ucapkan terima kasih pada anak-anak sudah mempelajari dengan baik videonya sampai selesai, dan Pade senantiasa berdoa semoga anak-anak dapat menguasai materinya dengan baik. Pade tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.